Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Sabilachan, NPM saya 2011-0009. Saya dari kelas TIP 2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Pengertian dan latar belakang deadlock. 1. Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resources untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. 2. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. 3. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Penyebab deadlock. 1. Mutual exclusion. 2. Hot and wide. 3. Circular waiting. 4. No competition. Deadlock harus memenuhi semua syaratnya di atas. Prevention. 1. Mutual exclusion, membuat files full untuk resource yang digunakan bersama-sama. 2. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Hot and wide, memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Circular waiting, memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. No preemption, membolehkan adanya preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Strategi mengatasi deadlock. 1. Prevention, memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. 2. Avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Algoritma Banker. 3. Detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian melakukan recovery. Algoritma Ostrich. Avoidance. 1. Resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. 2. Jika ada permainan resource yang masih digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. 3. Perlu adanya informasi tambahan. Contoh penggunaan algoritma Banker. 1. Misalnya sistem terdapat 5 proses PU sampai P4. Misalnya sistem terdapat 5 proses P0 sampai P4 dan 3 tipe sumber daya A, B, dan C. Tipe sumber daya A mempunyai 10 anggota, tipe sumber daya B mempunyai 4 anggota, dan tipe sumber daya C mempunyai 7 anggota. Pada waktu 10 matrik, available toward atau sisa dihitung dulu. Jumlah resource R1 dikurangi total resource R1 yang telah dialokasikan. Demikian juga dengan R2 dan R3. Penerapan algoritma Banker pada algoritma safety. 1. Analisis algoritma safety terhadap keadaan adalah sebagai berikut. 1. Word sama dengan available 332. 2. Set finish sama dengan false. 3. Temukan proses yang dimiliki need work, anggap resource dipinjamkan. Proses berakhir dan mengembalikan semua resource-nya. Detection dan recovery. 1. Membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. 2. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma Ostrich. 3. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Fakta tentang deadlock dalam OS.
Satu, pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD, Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reboot sederhana. 2. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan SysView untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja pada pada Linux untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan SysView untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja pada itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.